Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, Bapak dosen yang sangat saya hormati dan teman-teman yang sangat saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume saya, yaitu metode dakwah pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana apakah metode dari guru-guru kita, metode dari teman-teman kita, ataupun metode dari dosen-dosen kita pun apakah sudah sama tingkatannya atau sama caranya dengan metode pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu, mari kita simak ulasan saya, kita dengar secara sama, kita fokus, yaitu penjelasan dari saya yaitu tentang metode pendidikan dan pengajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada proses belajar mengajar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu faktor yang sangat penting pada sistem pendidikan adalah metode dalam pendidikan tersebut, ataupun metode yang digunakan oleh pengajar dalam memulai pelajaran di kelas, atau khususnya pada saat kita menyampaikan, mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik ataupun kepada siswa-siswi kita. Perlu ditekankan dalam hal ini bahwa tidak ada satupun metode yang paling tepat untuk diterapkan dalam suatu proses pembelajaran dan kondisi dari proses belajar mengajar tersebut. Metode yang paling tepat sekali diterapkan yaitu salah satunya adalah metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya saya akan menjelaskan 3 metode dari cara Rasulullah SAW dalam menyampaikan ilmunya di dalam dunia pendidikan. Sebelumnya saya ingatkan teman-temannya, sebaik apapun tujuan pendidikan, jika tidak didukung oleh metode yang tepat atau dari tujuan tersebut, sangat sulit sekali teman-teman, sangat sulit dapat tercapai dengan baik. Sebuah metode akan mempengaruhi sampai tidaknya itu suatu tujuan pembelajaran atau suatu informasi yang kita berikan kepada anak didik kita atau peserta didik kita, yaitu dalam memperoleh pemahaman. Baik, dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis, M. Arifin menerapkan 9 prinsip yang harus dipedomani atau digunakan untuk metode pendidikan Islam. Ke-9 prinsip tersebut adalah yaitu memberikan suasana kegembiraan, prinsip memberikan layanan dengan lemah lembut, ada prinsip kebermaknaan, ada prinsip prasyaratan, ada prinsip komunikasi terbuka, prinsip pemberian pengetahuan, prinsip model pembelajaran yang baik atau prinsip serta prinsip pengalaman, prinsip aktif, prinsip kasih sayang, dan khususnya prinsip ketauladanan. Dalam pendidikan dan pengajaran Nabi Muhammad pun kecerdasan fisik itu diutamakan, terus emosional, spiritual itu sangat perlu dalam menunjang suatu proses pembelajaran agar peserta didik kita pun nantinya akan menjadi orang berguna bagi nusa bangsa dan negara, khususnya itu untuk agama Islam. Baik, langsung saja untuk metode pendidikan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah metode ceramah, khutbah, atau bisa kita sebutkan metode khutbah. Metode ceramah ini yaitu metode menyampaikan suatu pelajaran dengan jalan penuturan secara lisan kepada anak didik ataupun kepada siswa-siswi, ya, kalau di dalam sekolah, yaitu pemberian pentransferan ilmu dari gurunya menggunakan lisan gitu. Ada metode ceramah kan, seperti yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, yaitu pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika wahyu yang memerintahkan untuk berdakwah itu turun secara terang-terangan. Ada yang katanya ud'u ila sabilir rabbik, yaitu ajaklah manusia itu ke jalan Tuhan, atau seperti hadis berikut.
Tetapi teman-teman harus ingat, ada kelebihan dan kekurangan loh dalam metode ceramah tersebut. Apakah itu? Nah, yang dari resume saya ini, yang kelebihannya adalah bahan pelajaran itu dapat disampaikan sebanyak mungkin dalam jangka waktu yang sangat singkat. Itu kelebihannya. Terus ada guru tuh dapat menguasai situasi kelas. Itu memang sangat penting sekali. Speaking dari guru tersebut ya, untuk menguasai kelasnya agar muridnya tidak bosan gitu. Ada juga organisasi kelas lebih sederhana. Kan hanya metode ceramah itu guru kan hanya duduk, kita menguasai kelas, sangat sederhana sekali tanpa harus kita menggunakan bahan-bahan seperti kayak presentasi, kayak ada proyektor dan lain sebagainya, karena ini hanya berupa lisan saja. Terus tidak terlalu banyak memakan biaya dan tenaga, karena otomatis yang banyak berbicara, banyak aktif itu dalam metode ceramah ini adalah pengajar sendiri, guru maupun dosennya. Kalau kekurangannya teman-teman juga harus tahu. Kekurangan dari metode ceramah adalah satu, hanya metode ceramah ini cenderung mempertimbangkan segi banyaknya bahan pelajaran yang akan disajikan dan kurang memperhatikan atau mementingkan segi kualitas penggunaan bahan pembelajaran. Ada juga yaitu bila kelas tidak dapat dikuasai oleh guru secara baik, maka proses belajar mengajar itu sangat kurang efektif. Maka dari itu kalau di dalam metode ceramah seperti ini, metode khutbah, itu yang ditekankan adalah dari pihak pengajarnya itu harus menguasai materi sepenuhnya. Baik, kita beralih ke metode yang kedua, yaitu metode diskusi. Ini sangat disukai sekali para mahasiswa itu yang sering diskusi ya. Kita nggak usah jauh dulu, kita harus tahu sendiri kata diskusi itu berasal dari bahasa Latin loh, yaitu discuss, yang berarti adalah to examine, investigasi atau memeriksa dan menyelidiki. Sehingga metode diskusi ini itu merupakan salah satu cara yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang mungkin menyangkut kepentingan bersama dengan jalan, yaitu musyawarah atau mufakat, memperluas pengetahuan dengan cakrawala pemikiran. Dan dari itu metode diskusi ini sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan di dalam lingkungan pendidikan atau di kelas sendiri, yaitu yang dipimpin oleh wali kelas, guru-guru maupun para dosen jika di kampus. Adapun salah satu hadis yang berkaitan dengan metode diskusi tersebut yaitu tetapi teman-teman pun harus tahu bahwa metode diskusi pun mempunyai kelebihan dan kekurangan teman-teman. Kita harus mengetahui dulu apa itu kelebihannya kan. Nah, kelebihannya itu yang pertama, suasana itu lebih hidup. Tentu lebih hidup karena otomatis yang diutamakan adalah forum yang banyak berbicara daripada pengajarnya ataupun gurunya. Karena dituntut bahwa forum dalam diskusi itu harus sangat aktif, karena itu sangat menunjang dalam keberhasilan dalam diskusi tersebut. Jika forum vakum, maka diskusi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Terus yang kedua adalah melatih sikap yang dinamis dan kreatif dalam berpikir. Itu sangat betul sekali teman-teman. Karena mengapa? Dalam diskusi kita dituntut harus berpikir secara dinamis, berpikir secara kreatif. Karena apa yang kita dapatkan, apa yang telah kita baca, apa yang telah kita dapatkan dalam ilmu-ilmu kita di lingkungan luar, ilmu-ilmu agama umum kita, semua itu kita harus tuangkan dalam diskusi tersebut, karena itu sangat dibutuhkan. Terus yang ketiga adalah hasil diskusi dapat disimpulkan dan sangat mudah dipahami. Tentu sangat betul sekali, karena di dalam forum tersebut itu banyak kepala-kepala yang sangat luar biasa, banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang pintar. Karena dalam prinsip saya sendiri pun tidak ada orang yang bodoh. Manusia bodoh itu hanya ada di lagu, sementara yang ada itu adalah orang yang malas.
orang yang malas akan jadi bodoh, gitu maksudnya. Baru saya ingatkan kepada teman-teman, jika Anda diskusi, jika Anda dalam forum, janganlah Anda sekali-kali menguatkan suara Anda atau mengeraskan suara Anda. Tetapi yang Anda kuatkan adalah argumentasi Anda, bukan suara Anda. Suara Anda sangat itu diperlukan juga, tapi kalau itu tidak kuat, hanya keras saja, tapi mengambang dari diskusi, keluar dari materi, itu pun sangat jauh dari hasil ekspektasi. Nah, terus kekurangannya ya cuma satu teman-teman, yaitu siswa yang tidak aktif dalam diskusi dijadikan kesempatan olehnya untuk bermain-main serta dapat mengganggu teman yang lain. Ini sangat buruk sekali dan ini sangat jelek sekali ya dalam diskusi. Terkadang ada satu orang teman yang tidak aktif, maka dia akan mengganggu temannya. Contohnya biasa jika teman kita serius, dia tidak serius, justru dia bermain-main, itu sangat mengganggu sekali. Maka disitu terkadang terjadi diskusi tidak efisien. Contohnya seperti diskusi kita serius, tiba-tiba dia melawak, teman-teman ketawa. Memang itu mencairkan suasana, tetapi terkadang itu hanya memecahkan konsentrasi kita ketika diskusi. Baik, kita beralih ke metode keempat, yaitu metode tanya jawab. Ini juga sangat penting sekali ya. Metode tanya jawab itu adalah suatu cara mengajar seorang guru, yaitu dia itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca sambil memperhatikan proses berpikir di antara peserta didik. Metode tanya jawab pun ini merupakan salah satu teknik mengajar yang dapat membantu melihat kekurangan peserta didik di mana letak ketidakpemahaman mereka. Baik, ada satu hadis pula tentang metode tanya jawab. Apakah teman-teman ingin tahu apa itu hadisnya? Jika ingin tahu, mengetahui ya apa hadis-hadis yang berkaitan dengan metode tanya jawab. Baru dalam metode tanya jawab pun itu ada kelebihan dan kekurangannya juga teman-teman. Kelebihan yang pertama yaitu keadaan kelas menjadi hidup karena siswa aktif berpikir. Ini sangat dijadikan momen kepada biasa itu guru-guru, biasa itu mereka untuk memancing bagaimana peserta didik yang bertanya, dia itu memberikan hadiah. Siapa yang bertanya akan saya kasih hadiah. Siapa yang bertanya nanti akan dapat nilai A. Begitu supaya mereka harus semangat berpikir apa yang akan saya tanyakan gitu. Nah, yang kedua yaitu melatih peserta didik agar berani menyampaikan ide-idenya. Ini sangat penting sekali karena banyak juga sebenarnya peserta didik semuanya orang-orang pintar memang. Cuma terkadang kemauan-kemauannya mereka untuk mengungkapkan gagasannya, mereka malu, mereka takut salah. Padahal teman-teman, kenapa kita harus takut salah? Sementara di situ ada guru kita. Kalau kita salah pasti guru yang mengingatkan, begitu teman-teman. Tapi ada kekurangannya juga sih teman-teman. Kekurangannya itu tidak cepat merangkum bahan pelajaran karena biasanya kalau kebanyakan bertanya juga itu menyita waktu. Karena saking kritisnya itu teman-teman peserta didik, teman-teman kelas di kampus ya, mungkin mahasiswa ini kan kritis ya, terlalu banyak sekali pertanyaan, itu menyita waktu, itu juga tidak bagus. Terus tanya jawab akan cepat membosankan jika yang ditanyakan tidak bervariasi. Ya, terkadang yang ditanyakan cuma itu saja. Terkadang juga itu peserta didik itu menguji gurunya, padahal dia sudah tahu jawabannya, cuma lantaran ingin mendapatkan nilai, dia tanyakan kembali. Terkadang begitu. Yang paling jelek lagi, itu kalau di diskusi makalah, itu jelas-jelas dia sudah tahu jawabannya, tapi dia menguji pemateri, itu yang sangat tidak bagus. Karena apa yang kita dapatkan? Sementara kita sudah tahu jawabannya, kita bertanya sesuatu yang sudah kita tahu kan, apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam resume saya. Setidaknya kita itu saling mengingatkan, saya hanya bisa mengingatkan bahwa jangan pernah kita jadikan perbedaan itu
memisah belah tali persaudaraan kita. Tapi jadikanlah perbedaan pendapat itu yaitu sebagai khasanah keilmuan kita supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara, khususnya agama Islam. Baik, saya Andrianto. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian saya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dan penuh kekhilafan datangnya kepada diri saya pribadi. Undur maqala wa la tandur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.